Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham JRPT kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham JRPT ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa propertinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, setelah membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan JRPT. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Pembangunan sebesar 63,59%, Watika Trust sebesar 14,03%, masyarakat sebesar 20,99%, dan Treasury sebesar 1,39%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatan dari JRPT, untuk JRPT kuartal pertama mengalami penurunan sebesar 4,4%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 11,5%. Dan untuk di sektor properti, kita perlu memperhatikan namanya recurring income. Jadi untuk recurring income-nya sudah saya buat, untuk 2021 hanya sekitar 18%, tapi di 2020 sebesar 24% ya teman-teman. Terus untuk dari segi net profit-nya mengalami penurunan juga menjadi 9,9%, dan kalau saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 19,3%. Dan dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,7%. Untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,9%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,2%. Dan teman-teman, untuk di sektor properti kita juga perlu memperhatikan namanya lembengnya. Jadi untuk lembeng dari JRPT ini sendiri masih ada sekitar 5,7 ya teman-teman, 5,7 juta meter persegi. Dan kalau dengan amount-nya ini dikali dengan ribuan, jadi ada sekitar 3,5 T. Dan ini ada anak-anak usahanya yang memiliki lembengnya juga. Jadi teman-teman bisa baca untuk lebih detailnya. Untuk ini ada summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 38,36%. Jadi ini mengalami penurunan ya, yang dimana dari rata-rata selama 5 tahun terakhir selalu di atas 40%. Terus untuk jadinya EPS-nya di 54 dan membuat per-nya menjadi 9,76. Tapi untuk per ini sebenarnya tidak beda jauh karena dari segi harganya yang sudah mengalami penurunan terus-menerus. Jadi untuk dari segi per-nya tidak beda jauh dengan yang sebelumnya. Terus untuk dari segi book value di 584, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,91 kali. Jadi ini untuk secara PBV sudah di bawah 1, sedangkan sebelum-sebelumnya selalu di atas 1. Untuk dari segi DER-nya di 0,46 kali, dan ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya selalu konsisten di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 9,29%, jadi ini juga masih oke, karena masih memenuhi dari standarnya saya, sedangkan sebelumnya selalu di atas 10%. Terus untuk dari segi ROA di 6,38%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 530, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp600. Jadi masih memiliki margin of safety 13%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa, saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan sosok oke karena memiliki pepegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan sosok oke walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya penurunannya masih wajar ya, dan mereka kan ada menerapkan PSAK yang baru, yang dimana kalau belum serah terima unit belum boleh menjadikan sebagai pendapatan atau net profitnya. Terus untuk dari segi aset saya berikan sosok oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sosok oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sosok oke karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan sosok oke karena mereka masih memiliki lembeng. Untuk ROE saya berikan sosok oke karena masih di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sosok oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan sosok oke karena selama 5 tahun terakhir untuk JRPT ini cukup loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ada 11 dibanding 11. Dan pertanyaannya, apakah saya akan membeli saham JRPT ini?
Teman-teman secara valuasi atau fundamental sebenarnya ini sangat bagus karena poinnya juga 11-11. Tetapi sementara saya tidak masuk ke JRPT ini karena saya sudah memiliki banyak saham yang saya pegang dan saya hanya fokus di saham yang saya pegang sekarang. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.